Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum saya menerangkan materi yang akan saya bahas. Perkenalkan, nama saya Nur Khotimawati, NIM I1A21947, Prodi Pendidikan Bahasa Arab Angkatan 2019. Tugas mata kuliah Fikih Lugo. Baiklah, di sini saya akan menerangkan sedikit tentang materi seputar fikih lugoh yang berjudul Fikih Lugoh serta Objek Kajian Fikih Lugoh. Ini merupakan materi kelompok 1 mata kuliah Fikih Lugoh. Adapun rumusan masalah yang akan saya bahas adalah yang pertama, itu bagaimana sejarah munculnya fikih al-lugoh. Yang kedua, apa pengertian fikih al-lugoh. Yang ketiga, apa saja objek dan ruang lingkup fikih al-lugoh. Baiklah, di sini saya akan menerangkan pembahasan yang pertama, yaitu mengenai bagaimana sejarah munculnya fikih lugo. Sejarah munculnya fikih lugo bahasa Arab adalah bahasa yang ada jauh sebelum Islam muncul. Bahkan menurut para ahli, bahasa ini berinduk pada bahasa Semit, yang mana asal nama Semit itu sendiri disandarkan kepada putra Nabi Adam alaihissalam yang selamat saat air menenggelamkan jagat raya ini. Dari sepanjang masa itu hingga masa jahiliyah, bahasa Arab hanya sekedar bahasa yang digunakan oleh orang-orang yang berkomunikasi satu sama lain. Sepanjang masa itu pula, bahasa Arab belum memiliki keilmuan yang khusus. Belum ada penelitian atau pengetahuan seputar bahasa Arab. Meskipun hanya sekedar bagaimana kaidah-kaidah dalam bahasa Arab, itu pun belum jelas dan belum ada seseorang yang menemukannya. Saat Islam muncul, barulah lahir benih-benih keilmuan tentang bahasa Arab. Hal itu bisa dilihat dengan munculnya 3 istilah yang berkaitan dengan bahasa, yaitu Al-Arabiyah, Nahwu, dan Lugo. Arabiyah ialah bahasa Arab itu sendiri sebagaimana Al-Quran turun dengan bahasa itu, dan orang-orang pada masa itu membuat syair dengan bahasa tersebut. Adapun istilah Nahwu dalam hal ini mencangkup tata bahasa meliputi mubtada, khobar, fiil, fa'il, dan lain-lain. Seperti yang kita pelajari di mata kuliah Kaidah Bahasa Arab. Istilah Nahwu juga mencakup ilmu sorof atau perubahan. Dan yang dimaksud dengan lugo di sini ialah kosakata bahasa Arab beserta penggunaan dan maknanya. Baiklah, selanjutnya materi yang kedua yaitu mengenai pengertian fikih lugo. Dilihat dari unsur pembentuk fikih lugo terdiri 2 kata, yaitu fikih dan lugo. Fikih sendiri secara etimologi berarti mengerti atau paham tentang sesuatu, sedangkan lugo berarti lafaz atau suara yang digunakan oleh suatu kaum untuk mengungkapkan maksudnya. Yang perlu diperhatikan selanjutnya ialah meskipun sama-sama berarti mengerti, dengan hal ini penggunaan kata ilmu dan fikih akan mempengaruhi perbedaan maksud. Oleh sebab itu, terdapat perbedaan yang signifikan antara istilah fikih lugo dan ilmu lugo. Jika kita telaah dari ilmu barat misalnya, maka fikih lugo hampir dekat dengan filologi, sedangkan ilmu lugo yang berarti linguistik. Yang menjadi titik perbedaan dari keduanya ialah meskipun objek material dari kedua ilmu ini sama gitu kan, yaitu bahasa, akan tetapi objek formal di antara keduanya itu berbeda. Secara istilah, fikih luga bisa kita artikan sebagai ilmu yang membahas tentang bahasa Arab dari segi nahwu, sorof, karakteristik, sejarah, makna kata, dan perkembangannya. Materi selanjutnya yang ketiga yaitu objek dan ruang lingkup. Fikih lugo, objek kajian fikih lugo berbeda dengan ilmu lugo. Jika kajian ilmu lugo cenderung mengkaji formologi, fonem, dan sintaksis, sedangkan fikih lugo itu mengkaji lafaz, kata atau suara yang berhubungan dengan morfem, morfologi, dan sintaksis, baik yang berhubungan dengan kata lain, dengan makna maupun dalam penerapannya. Berikut adalah rinciannya. Yang pertama itu hubungan lafaz dengan lafaz. Hubungan ini terdapat 2 komparasi. Yang pertama komparasi dengan bahasa Semit dan yang kedua komparasi dengan bahasa Arab. 2 yaitu hubungan lafaz dengan makna. Hubungan ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama makna jaras, yaitu makna yang ditimbulkan dari bunyi
Yang kedua itu makna kata berdasarkan kamus. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang materi fikih lughah yang berjudul fikih lughah serta objek kajian fikih lughah. Jika terdapat kesalahan dalam pengucapan dan penulisan, saya minta maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.